Di awal film, kita diperlihatkan mahasiswi kedokteran bernama Intan, yang saat itu sedang memberikan pelayanan kesehatan di salah satu desa. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Tatang menerobos antrian untuk memberitahu kalau ayah Intan yang sudah lama menghilang telah berhasil ditemukan. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi ke rumah sakit, karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ayah Intan telah meninggal dunia. Itu terakhir kalinya aku ketemu sama ayah. Beberapa tahun sebelum kejadian tersebut, kita diperlihatkan Tatang yang saat itu masih berprofesi sebagai penagih hutang alias debt collector, bersama dengan Kang Dedi yang merupakan sepupunya. Mereka berdua dikenal sangat galak saat menagih hutang, dan tak segan akan menghajar para nasabah yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Ayah Kang, ayah. Ada? Ayah. Kan itu diselidiki cangcut. Balegog sih. Sampai di titik di mana Kang Dedi tak sengaja bertemu dengan Teh Rosa di pasar, yang mana setelah suaminya pergi tanpa kabar, dia dan anaknya selalu menghindar setiap kali ingin ditagih hutang. Sontak Tatang pun menyarankan untuk menjadikan anak itu sebagai jaminannya, karena dengan begitu Teh Rosa gak akan melarikan diri lagi dan akan membayar hutangnya. Meski awalnya Teh Rosa meminta diberikan keringanan, namun Kang Dedi yang sudah habis kesabarannya pun langsung membawa paksa anak tersebut. Anak saya mau dibawa kemana? Ini cuma saya bawa buat jaminan. Setibanya di kantor atasan mereka yang bernama Marjono bertanya-tanya, kenapa malah menjadikan anak kecil ini sebagai jaminan? Karena seharusnya barang jaminan itu adalah emas, BPKB, handphone, dan masih banyak yang lain. Intan sendiri dari tadi hanya bisa menangis dan menganggap kalau orang-orang di depannya ini adalah orang jahat. Sontak bos Marjono yang emosi pun ingin memukulnya, namun Kang Dedi berusaha menenangkan atasannya itu dengan mengatakan akan membawa Intan ke rumahnya. Tak lama kemudian, Teh Rosa mendatangi kantor dan meminta agar anaknya dikembalikan, karena sebenarnya hutang itu adalah peninggalan dari mantan suaminya yang melarikan diri. Bayar hutangnya, baru nanti anak dibalikan. Akan tetapi, bos Marjono gak mau tahu. Dia justru menegaskan akan menyerahkan Intan setelah hutang-hutangnya lunas. Dari kejadian itulah, Teh Rosa pun langsung menghubungi saudaranya di kampung. Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah pinjem dulu 100. Di sisi lain, Kang Dedi mulai gak tahan dengan tingkah laku Intan di rumah. Disuruh makan gak mau, nangis terus. Sampai akhirnya Tatang pun diminta untuk mengembalikan anak ini ke Teh Rosa. Itu udah disiapin sama Tatang, ayo makan. Malam harinya Intan sangat senang begitu melihat ibunya datang menjemput. Sontak Kang Dedi pun memperbolehkan Teh Rosa membawa anaknya pulang. Dengan catatan harus segera melunasi hutang-hutangnya. Karena kalau enggak, Kang Dedi dan Tatang akan dipecat dari pekerjaannya. Namun siapa yang sangka, setelah menghabiskan waktu bersama anaknya di dalam kamar, Teh Rosa memutuskan untuk berangkat ke Jakarta malam ini juga, agar bisa melunasi hutang-hutangnya suaminya. Kang Dedi yang baru kembali dari warung menemukan surat dan foto di atas meja, di mana di dalamnya berisi ucapan permintaan maaf dari Teh Rosa, karena harus menitipkan anaknya selama 1 minggu, dan nanti pamannya yang bernama Yana akan datang menjemput. Meski awalnya Kang Dedi berusaha menyembunyikan ini dari Intan, namun tiba-tiba Tatang muncul, sembari memberitahu kalau baru aja dia melihat Teh Rosa di luar. Mendengar hal itu, Intan menangis histeris. Dan Kang Dedi yang merasa kasihan pun langsung memeluknya. Untuk kerja supaya bisa bayar hutang saya. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Meski awalnya Kang Dedi selalu dibuat pusing sama tingkah laku Intan. Tapi lama-kelamaan dia justru memanfaatkan momen ini untuk menakut-nakuti para nasabah yang bermasalah. Salah satu contohnya adalah Wawan, yang mana jika tidak membayar hutangnya, mereka berdua akan membawa paksa anaknya ke kantor dan menjadikannya sebagai jaminan. Kesambat ya mah ini mah. Anaknya aja yang diambil. Udah. Dari kejadian itulah, membuat para nasabah yang lain pun ikut ketakutan dan mulai rutin membayar hutangnya. Sementara bos Marjono sendiri di kantor sangat senang setelah menerima uang dari bawahannya itu.
Namun di tengah perbincangan tersebut, Intan tiba-tiba menghilang. Yang mana ternyata dia memutuskan untuk kembali pulang ke kontrakan, berharap ibunya masih ada di sana. Sontak Kang Dedi dan Tatang pun yang panik berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya mereka berdua kehilangan jejak. Tatang pun merasa menyesal. Kenapa dari awal memiliki ide untuk menjadikan anak ini sebagai jaminan? Karena ujung-ujungnya mereka juga yang susah. Mendengar hal itu Kang Dedi hanya diam. Karena bagaimanapun juga, Intan sudah mulai menjadi tanggung jawabnya. Ada Tatang juga apa? Mending ibu dah teh dibalikin ti awal ge. Udahlah, gak usah ide. Setibanya di kontrakan, mereka berdua masih belum menemukan Intan. Bahkan Pak Rohman yang merupakan pemiliknya juga memberitahu kalau ibu dan anak itu sudah lama meninggalkan tempat ini. Tapi meski begitu, Kang Dedi meminta Tatang untuk berpencar. Karena dia yakin anak itu masih belum pergi jauh setelah menemukan sendalnya yang tertinggal. Dan benar aja, gak jauh dari sana Intan yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba diganggu orang tak dikenal. Beruntung Kang Dedi yang melihat hal itu langsung menghajarnya. Kata ibu kita nggak boleh ikut sama orang asing. Dari kejadian itulah membuat hubungan mereka berdua semakin erat. Intan yang awalnya terlihat ketakutan, kini hatinya lama-kelamaan mulai luluh dan mulai mendengar perkataannya. Panggil Pacil, Intan. Iya, Pacil. Setibanya di rumah Kang Dedi mengobati luka Intan di kakinya, sembari memberitahu amanah dari Teh Rosa bahwa nanti Yana yang merupakan paman Intan akan datang ke rumah untuk menjemputnya. Tapi sebelum itu, ia ingin mengajak Intan jalan-jalan keluar, mentraktir makan, membelikan baju, sampai menonton konser yang merupakan penyanyi favoritnya. Namun setelah pulang ke rumah, Intan justru bertanya-tanya, apakah Kang Yana itu orang baik atau jahat? Karena ternyata selama ini dia belum pernah bertemu dengan pamannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kang Dedi dan Tatang menjadi khawatir. Tapi meski begitu, mereka nggak bisa menahannya. Karena memang sejak awal, Intan hanya dijadikan sebagai jaminan. Udah sampai, langsung telepon ke sini kabarin Mang Dedi. Ayo Dedi, Kang Yana. Saat berada di terminal, Yana pun memberikan segepok uang untuk melunasi hutang suami Teh Rosa. Namun sebelum menyerahkan Intan, dia meminta Yana untuk menuliskan nama, alamat dan nomor handphone. Karena dengan begitu dia bisa langsung melacak keberadaan Intan, semisal terjadi hal yang tidak diinginkan. Hati-hati Cil ya. Nanti Mamang Dedi. Setelah Intan pergi, entah kenapa serasa ada yang kosong di kehidupan Kang Dedi. Bahkan saat ingin menagih hutang di pasar pun, dia terlihat banyak melamun dan tidak bergairah. Sepulangnya ke rumah, Kang Dedi pun berusaha menghubungi Yana untuk memastikan keadaan Intan. Namun ternyata nomor dan alamat yang ditulis sebelumnya ternyata palsu. Dengan bermodalkan pengalamannya menjadi penagih hutang, Kang Dedi berhasil menghubungi orang-orang yang ada kaitannya dengan Teh Rosa. Sampai akhirnya berhasil menemukan lokasi yang dicari. Oh, si Pacil makan udah seneng di sana, udah bisa sekolah. Udah jalan. Ayo. Tanpa berlama-lama, Kang Dedi pun langsung menemui Yana yang saat itu tengah kondisi mabuk. Di momen inilah dia memberitahu kalau ternyata Intan sudah diberikan ke orang lain, yang dikenal dengan sebutan Mami. Mendengar hal itu, Kang Dedi pun sangat marah, dan langsung menghajar habis-habisan pria tersebut. Udah percaya sama akan dijual. Di sisi lain, kita diperlihatkan Intan sedang dipaksa bekerja di salah satu tempat karaoke. Di tengah kesibukannya itu, dia diam-diam mencari telepon seluler untuk meminta pertolongan. Melihat hal itu, Mami pun sangat marah dan meminta Intan untuk kembali bekerja. Sementara itu, di rumah Tatang berusaha menenangkan Kang Dedi, yang mana saat itu masih merasa bersalah atas kecerobohannya sendiri. Di mana seharusnya mereka sudah tahu mana muka orang yang berbohong dan mana muka yang jujur. Enggak, atuh jangan gitu Akang. Kayak apa? Hati Akang teh. Namun di tengah perbincangan itu mereka berdua dikejutkan dengan telepon dari Intan, yang mana dia meminta untuk dijemput sekarang juga di rumah kembang. Tanpa berlama-lama mereka berdua pun pergi ke tempat yang dimaksud.
Awalnya Kang Dedi mengira tidak ada siapapun di sana, sampai akhirnya mulai mendengar suara teriakan dari Intan yang meminta pertolongan. Setelah berhasil mendobrak pintu secara paksa, Kang Dedi langsung memeluk Intan dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Dek dibawa ke mana, Tabura? Pintu sekalian. Dari kejadian itulah hubungan mereka berdua pun semakin dekat layaknya ayah dan anak. Tapi di samping itu, kehadiran Intan dari awal selalu membawa dampak positif. Yang mana sekarang Kang Dedi dan Tatang menjadi lebih penyabar dan mulai memperbaiki ibadahnya. Mereka berdua bahkan memutuskan untuk menjual mobil pribadi demi menyekolahkan Intan, sembari memulai kehidupan yang baru dengan membuka usaha jasa perbaikan barang-barang elektronik. Namun, Kang Dedi terpaksa membuat akte kelahiran dan kartu keluarga yang palsu, karena dengan begini para guru gak curiga, dan mereka sudah bisa mendaftarkan Intan di salah satu sekolah, di mana di sana keterangannya adalah Indah, anak kandung dari Bapak Deddy Kosasih dan Ibu Rosalinda. Udah jadi? Udah. Mana sok. Ini Pacil bisa sekolah sekarang gara-gara ini. Untuk merayakannya, Tatang juga memberikan hadiah celengan, agar suatu hari nanti, uang ini bisa Intan gunakan untuk menemui ibunya. Pacil. Walaupun mereka bertiga hidup dalam kesederhanaan, tapi keceriaan selalu terpancar di raut wajah mereka. Setiap harinya, Kang Dedi juga selalu mengantar dan menjemput Intan di sekolah. Hingga tanpa terasa, waktu terus berjalan. Usaha mereka semakin berkembang. Sementara Intan sendiri sudah tumbuh menjadi wanita cantik dan sangat pintar di sekolahnya. Ada kalanya Kang Dedi dan Tatang memberikan kejutan untuk merayakan kelulusannya. Ditambah lagi, dia juga mendapat ranking 1 dari semua teman-teman seangkatannya. Mereka bertiga pun mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama. Baterai pulang ya? Aku dulu, ada yang jemput. Tonjok aja kayak gitu, mau Mang Dedi aja nih. Setelah lulus SMA, Intan melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas dan mengambil jurusan ilmu kedokteran. Sampai di titik di mana Intan tiba-tiba diantar pulang sama teman laki-lakinya yang bernama Ben. Nah, di momen inilah, Kang Dedi dan Tatang kembali menunjukkan sisi orang tua pada umumnya. Di mana saat Intan masuk ke dalam kamar, mereka langsung menginterogasi pria tersebut dengan menanyakan latar belakangnya untuk memastikan apakah Ben ini laki jelas atau bukan. Bahkan mereka juga menakut-takuti dengan mengatakan, dulunya pernah bekerja sebagai penagih hutang yang suka mukulin orang sampai dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Intan membela Ben dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Atuh Kang, jangan diceritain masa kelam kita yang ngarungin orang dulu. Udah, nanti aja ngobrolnya kapan-kapan. Malam harinya, Kang Dedi tiba-tiba mendapat kiriman surat dari salah satu warga yang bernama Tanti, yang mana di dalam surat itu dia memberitahu bahwa saat ini Terosa ada di rumahnya. Bisa dibilang setelah 15 tahun menghilang dan gak ada kabar, entah kenapa baru sekarang Terosa ingin menemui anaknya. Hal inilah yang paling ditakut-takuti Kang Dedi selama ini, kalau suatu saat nanti, Intan akan diambil lagi sama orang tuanya. Padahal Kang Dedi dan Tatang sudah merawatnya dari kecil, menyekolahkannya, tapi bagaimanapun juga mereka berdua tidak bisa menolak permintaan tersebut. Terus kumaha ya? Keesokan harinya, Kang Dedi memutuskan untuk pergi ke alamat yang dimaksud. Setibanya di sana, Tanti menjelaskan kepada Intan alasan kenapa ibunya tidak pernah menemuinya selama ini. Yang ternyata, Teh Rosa ditahan sama majikannya selama bekerja menjadi TKI ilegal. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya semakin menurun. Dan pada akhirnya, dia pun ditelantarkan. Sementara itu di dalam kamar, Teh Rosa sangat berterima kasih kepada Kang Dedi karena sudah merawat dan menjaga Intan layaknya anaknya sendiri. Di momen itulah untuk sekian lamanya, akhirnya Intan pun kembali bertemu dengan ibu kandungnya. Ulang tahun yang gak bisa dipestain. Mungkin ada. Mereka berdua saling meminta maaf satu sama lain, di mana Teh Rosa sudah meninggalkan Intan dan tidak memberi kabar selama 15 tahun. Ada kalanya ia pernah datang ke rumah Kang Dedi, namun saat itu anaknya sedang merayakan kelulusannya dan tidak ingin menghancurkan momen bahagia tersebut. Tapi meski begitu, ia sangat senang anaknya tumbuh menjadi anak yang cantik dan pintar, yang sebentar lagi akan mewujudkan mimpinya menjadi dokter. Namun sayangnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana di tengah perbincangan itu, Teh Rosa menghembuskan nafas terakhirnya. Percayakan janji,
Intan akan selalu merawat ibu. Bu. Ibu. Ibu. Singkat cerita, setelah memakamkan jenazahnya, Kang Dedi pun berusaha menenangkan Intan dan langsung mengajaknya pulang ke rumah. Sampai suatu hari Kang Dedi terlihat menghubungi seseorang, yang mana orang itu adalah ayah kandung Intan yang bernama Pak Rohmat. Karena sebelum Teh Rosa meninggal dunia, dia sempat memberikan amanah agar Intan dipertemukan dengan ayah kandungnya. Saya mau menyampaikan amanah dari Teh Rosa. Pak Dedi, nanti saya hubungi kembali ya. Tanpa berlama-lama, Kang Dedi pun mengajak Intan pergi ke sebuah restoran. Namun alih-alih makan dengannya, dia justru ingin mempertemukan Intan dengan ayah kandungnya sendiri. Karena bagaimanapun juga ini adalah permintaan terakhir Teh Rosa sebelum meninggal. Meski awalnya Intan sempat menolak berkali-kali dan memutuskan untuk pulang ke rumah, namun setelah dibujuk sama Kang Dedi, pada akhirnya dia pun menerima permintaan tersebut. Nggak ada salahnya jadi anak baik, Kak Tucil. Semua ayah di dunia ini juga pasti bangga punya anak kayak kamu. Kang Dedi yakin, semua orang tua juga pasti bangga jika punya anak kayak Intan. Udah cantik, pintar, dan yang terpenting hatinya sangat baik. Namun sepulangnya ke rumah, Tatang justru bertanya-tanya, kenapa Kang Dedi malah memberikan Intan ke orang lain, meskipun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Belasan tahun mereka berdua membesarkan, nganter jemput ke sekolah sambil hujan-hujanan, banting tulang untuk membiayai sekolahnya. Bahkan mereka berdua punya mimpi ingin mengantar Intan sampai ke pelaminan. Sontak, Tatang pun yang emosi memutuskan untuk pulang kampung, daripada tinggal bersama orang yang gak punya pendirian. Akan yang susah. Tapi si Rohmat urus tunjung yang penting hasilnya. Mau tuh pergi, sok lah, pergilah sok. Sok biarin lah. Setelah kejadian itulah, kekhawatiran yang selama ini ada di dalam pikiran Kang Dedi akhirnya benar-benar terjadi, di mana dia ujung-ujungnya akan kehilangan Intan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Di tengah kesedihannya itu, tiba-tiba Intan menghubungi dan meminta untuk dijemput di restoran, sembari mengatakan kalau Kang Dedi lah ayah yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Kang Dedi pun sempat terdiam, karena untuk pertama kalinya Intan memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Mang Dedi, ayah Intan. Sebutin tadi Iya, Mang Dedi jemput. Ayah jemput. Iya. Iya, Intan tunggu. Tanpa berlama-lama, Kang Dedi pun langsung pergi ke restoran untuk menjemput anaknya. Namun sayangnya, di tengah perjalanan itu dia mengalami kecelakaan dan sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana saat itu pihak kepolisian menemukan jenazah korban akibat kecelakaan dan mereka juga menemukan motor Kang Dedi yang hancur. Maka dari itu, Intan datang ke rumah sakit untuk melihat langsung jenazahnya dan memastikan apakah itu benar-benar ayahnya. Yang ternyata bukan Kang Dedi. Setelah bertahun-tahun Intan dan Tatang mencari ke segala tempat, akhirnya ada juga seseorang yang menghubungi mereka. Salah satu warga yang bernama Joko menceritakan kalau beberapa waktu yang lalu dia tak sengaja menemukan seseorang yang sedang terluka parah di puskesmas. Saat ditanya asal-usulnya, dia tidak mengingat apapun selain nama Pacil yang merupakan nama panggilan Intan. Dan benar aja, setelah Intan dan Tatang melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata orang itu benar-benar Kang Dedi. Ada nama Pacil. Kang Ded ingat Tatang, Kang Ded? Tidak hanya mengalami hilang ingatan, tapi dia juga dari awal memang susah untuk diajak komunikasi setelah mengalami benturan keras waktu kecelakaan. Meski Tatang berusaha memanggil Kang Dedi berkali-kali, dia hanya terdiam dengan pandangannya yang kosong. Akan tetapi, saat Intan memanggil dengan sebutan ayah, sembari menunjukkan foto-foto kenangan mereka saat masih kecil hingga remaja, secara perlahan Kang Dedi pun mulai meneteskan air mata dan mulai sadar kalau orang yang ada di depannya ini adalah anak tercintanya. Itulah dia teman-teman, akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih